Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Rahmawati, NIM 193141107 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Problem psikologis umat Islam dalam memahami agama adalah terjadinya benturan pemikiran dengan tools yang berbeda. Hal ini tampak jelas dalam kurun peradaban Islam. Masing-masing nalar yang menuduh bahwa lawannya terlalu kaku ternyata tidak menyadari bahwa logika yang ia gunakan pun adalah logika yang kaku. Dampak negatif dari pembacaan dengan tools yang berseberangan ini mengganggu realitas dan kenyamanan masyarakat. Tentunya dampak psikologis ini muncul pada penghujung abad ke-19, terlebih lagi pada pertengahan abad ke-20. Terjadinya pergulatan pemikiran keagamaan dari esensi ke eksistensi, dari doktrin ke sosiologis. Yang berikutnya, nalar normativitas. Pembacaan normatif mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istinbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Metode ini ditandai dengan berbagai macam aturan dalam kaidah penafsiran Al-Quran ala klasik, misalnya metode tafsir ijmali, tahlili, maudhu'i, dan sebagainya. Dalam bahasa lain, dalam studi penafsiran Abid Al-Jabiri mengartikulasikannya dengan metode bayani. Metode bayani yaitu mengartikulasikan makna teks dengan melihat teks dan istinbat. Pola ekstremisme logika normativitas hanya berputar pada term halal haram, boleh tidak boleh, pahala dosa, surga neraka. Logika normativitas ekstrim mengartikulasikan teks dan berusaha menghukumi realitas dengan standarisasi teks. Adapun ciri-cirinya yaitu menjadikan teks sebagai sumber hukum atau masdarul hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua, menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. Yang keempat, bergerak pada ranah halal haram, baik buruk, dan surga neraka. Adapun kelemahannya, yang pertama, anti realitas. Berpikir linear hanya kepada satu perspektif, yaitu cocok dan tidak cocok dengan nas. Yang kedua, nalar normatif sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis, hingga pada tataran ekstrim mereka tidak akan menerima logika kontekstualis. Yang ketiga, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kita tidak bisa menolak adanya pluralitas bahasa atau lugah, language. Namun pluralitas bahasa tidak dapat kita jadikan sebagai standar baik buruknya sebuah bahasa. Yang berikutnya, nalar historisitas. Logika historisitas muncul karena kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai realitas umat yang tidak kunjung selesai karena hanya mengandalkan teks sebagai hardcore. Menurut logika ini, agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antar sang hamba dengan Tuhannya saja. Namun, agama meliputi dimensi kesadaran manusia akan lingkungan sosialnya, sosiologis, kesadaran pencarian asal-usul agama, antropologis, dan pemenuhan ketenangan jiwa, psikologis, serta bagaimana hidup dalam ranah etika sosial dan pemenuhan kebutuhan jasmani atau bisa ekonomi. Adapun cirinya yaitu melihat fakta. Yang pertama, melihat fakta sebagai hardcore dengan problem based thinking. Yang kedua, mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi-interpretasi, data table bisa reform dan arguable serta applicable. Yang ketiga, meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini berlangsung secara terus-menerus dengan berbagai macam perspektif seperti filosofis, antropologis, sosiologis, dan lain sebagainya. Kekurangannya yaitu yang pertama menjadikan fakta sebagai standar dan objek diskursus, yaitu dalam tahap ekstrim, nalar historisitas bisa mengantarkan kepada apatis dan unaware kepada
nas keagamaan sehingga menimbulkan sikap antipati kepada tafsiran-tafsiran klasik dan ulama masa lampau. Yang kedua, ekstremisme nalar empirik historis dengan pemikiran yang memaksa untuk mengkaji fakta dengan sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, ada hal yang perlu diperhatikan oleh kaum historitas ekstrim, yaitu pendekatan keilmuan agama melalui pendekatan empiris melewati batas kewenangannya. Yang keempat, pendekatan yang multidisiplin pada akhirnya mengantarkan pada satu keraguan-raguan menuju keraguan-raguan lain. Karena berbagai macam perspektif yang ada, maka tidak jarang terjadi perbedaan kesimpulan dengan berbagai perspektif. Yang berikutnya, upaya mendamaikan nalar normativitas dan historisitas. Di era sekarang tidak bisa berdiri normativitas tanpa historisitas. Upaya penyatuannya yaitu yang pertama, mengartikulasikan teks tanpa melihat realitas, hanya menjadikan teks sebagai gagasan dan bukan sebagai wawasan, apalagi sebagai problem solving kehidupan manusia. Yang kedua, upaya dialogis antara normativitas dan historisitas menghasilkan satu kekuatan yang valid untuk mendialogkan antara teks dan realitas. Logika semacam ini bisa dijadikan sebagai ide segar untuk menghadirkan kekakuan logika berpikir yang ada. Yang ketiga, antara normativitas dan historisitas merupakan upaya integralistik tanpa penomoran. Artinya, logika ini berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada satupun yang didahulukan. Yang terakhir, selain upaya tersebut, di atas mesti ada batasan-batasan yang jelas di masa logika berpikir normativitas ditempatkan dan di mana logika berpikir historisitas ditempatkan. Yang berikutnya, logika integralistik dalam harapan. Dua model pendekatan agama di atas menurut hemat penulis sangat relevan, bahkan sangat dibutuhkan di era masyarakat majemuk seperti sekarang ini. Dua pendekatan di atas, baik pendekatan teologi normatif maupun pendekatan empiris historis, berperan cukup penting demi perkembangan keilmuan keagamaan ke depan sebagai sebuah diskursus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.